Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa arhamur rahimin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dunia global lainnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini kita bertemu di udara, dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan silaturahim, menghubungkan rasa kasih sayang sesama manusia, hablum minan nas, dan ketemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hablum minallah. Ayat Al-Quran yang tadi telah kita bacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan Anda, kita semua masuk dalam pangkat atau derajat yang tinggi, yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, bisa diartikan, saudara-saudaraku, wiqayatun nafs, kemampuan menjaga diri, kemampuan menempatkan diri, kemampuan untuk memfungsikan diri dimanapun dia berada, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, yang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga semua perkataan dan perbuatannya, sehingga dia betul-betul mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk orang bertakwa. Orang bertakwa dimanapun dia berada, akhirnya dialah yang menang. Wal aqibatu lil muttaqin, akibat atau kemenangan yang terakhir adalah bagi orang yang bertakwa. Pemirsa RRI dan jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, apa yang telah disampaikan tadi, tema daripada ceramah kita ini adalah bertema keistimewaan ibadah Ramadan dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah Ramadan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyampaikan, kullu amali ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajazibih. Semua ibadah, salat, haji, berzakat, keseluruhannya adalah kembali kepada yang melaksanakannya, kecuali puasa, kata Allah, karena saum itu, puasa itu untukku, dan orang yang berpuasa karena akulah yang akan membalas. Akulah yang akan membalas segala hajat dan kehidupannya.
jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, sebenarnya lah bahwa pengertian takwa ini diartikan tadi menjaga diri, mengendalikan diri, menahan diri. Itu sama dengan rumus apa yang disebut dengan puasa. As-saum adalah al-imsak. Puasa itu adalah menahan anil akli wasyarabi wa ittisalil jinsi minal fajri ila tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu mulai terbit fajar sampai diakhiri dengan terbenam matahari, baru berbuka puasa. Jadi latihan menahan diri inilah yang sebenarnya inti, dan inilah yang sebenarnya proses menjadikan manusia menjadi bertakwa. Sebab orang yang tidak bisa menahan diri, sebenarnya dia bukan orang bertakwa. Jadi kalau kita merasakan dan ingin tahu apakah kita takwa kepada Allah, maka tanda-tandanya kita bisa menahan diri, bisa menahan hawa nafsu, keinginan. Karena Allah sudah ciptakan bahwa manusia itu terdiri daripada ruh, terdiri daripada jasad, terdiri daripada jiwa, dan terdiri daripada fisik. Maka dua-dua inilah yang dituntun agama, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan bisa mengenal diri dan tahu diri. Dan orang yang mengenal diri dan tahu diri, dia akan pasti dapat menempatkan diri di tengah-tengah saudaranya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RRI dan jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, sebenarnya lah siaran kerjasama antara BPP Masjid Istiqlal dengan RRI adalah satu hal yang sangat menggembirakan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa negara kita, negara Republik Indonesia, bisa satu suara. Dan jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, puasa kita mulai laksanakan. Jadi puasa itu intinya tadi adalah mampu menahan diri, dilatih selama 1 bulan lamanya, supaya nanti hasilnya akan kita petik sehingga kita menjadi insan yang bertakwa. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kalian melaksanakan ibadah puasa itu akan sampai menerima dan sampai kepada darjat yang tinggi, yaitu darjat yang takwa. Orang yang bisa menjaga diri, orang yang bisa menjaga diri ialah orang yang bisa terlatih menahan diri. Baik dia emosi, baik dia senang, tetapi dia bisa menempatkan diri sehingga tidak merusak dirinya. Maka dengan demikian puasa ini membawa berkah yang setinggi-tingginya kepada seluruh penganut atau yang melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudaraku, keistimewaan ibadah puasa ini sebenarnya berbeda sekali. Karena apa? Ibadah puasa atau Shaum Ramadan ini disebut dengan ibadah sirriyah, yaitu ibadah yang sifatnya rahasia. Tidak ada orang yang tahu apa kita benar puasa. Tidak ada orang yang tahu kalau kita sesungguhnya tidak berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu tadi menahan diri. Kalau kita tidak bertemu dengan yang lain, kita berbuat serong atau kita ingkar sehingga kita minum dan makan, maka dalam latihan yang seperti itu telah batal puasa kita. Jadi makanya
Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal-amal ibnu Adam itu kembali kepada dirinya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajazibi, dan saya adalah akan membalasnya kepada orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kalau sudah Allah menjamin, kalau sudah Allah yang membalas, apa yang tidak bisa kita kerjakan? Apa yang mustahil? Semua dapat diberi Allah petunjuk kepada kita dengan melalui pelaksanaan ibadah puasa. Pemirsa RRI dan jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, maka oleh karenanya rukun Islam, salah satu rukun Islam dari 5 rukun Islam adalah berpuasa. Maka puasa ini kita laksanakan sungguh-sungguh, betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita juga nawaitu sauma godin an adai fardi sahri ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Jadi kita juga berhisab diri, kita mengadakan introspeksi diri dengan seluruh perbuatan-perbuatan kita yang lalu, dari yang dulu negatif supaya berubah menjadi positif, dari yang dulu sudah positif bertambah positif lagi, sehingga betul-betul dirasakan makna puasa itu pada diri setiap orang, baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, baik dalam hatinya. Demikian semuanya karena selalu sudah disandarkan lillahi ta'ala. Maka puasa itu juga, saudara-saudaraku, bisa memperoleh yaitu derajat takwa. Dan derajat takwa itu juga bisa diartikan takwa dengan takut. Takut meninggalkan perintah Allah, takut berbuat yang selalu yang dilarang Allah, takut meninggalkan perintah Allah. Dan ini takut ini bermakna positif. Maka man khafallaha, kata Nabi, man khafallaha khafahu kullu syai'in. Wa man lam yakhafillah khafa kulla syai'in. Siapa orang yang takut kepada Allah, semua yang ada di alam ini akan takut kepadanya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, dia sendiri yang takut kepada semua yang ada ini. Takut mati, takut sakit, takut miskin, takut tidak berkuasa. Semuanya jadi takut kepada yang ada ini. Barangkali kita dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi, musibah yang sangat-sangat di luar dugaan. Alhamdulillah, saya ini alhamdulillah sudah lebih dari 20 tahun menjadi ketua takmir Masjid Istiqlal. Seluruhnya tahun demi tahun berjalan dengan baik dan meningkat, tambah makmur. Tetapi di tahun ini terjadilah perubahan yang sebaliknya. Ibarat apa yang dikatakan orang, tanda-tanda hari kiamat itu nanti ialah apabila matahari terbitnya dari barat, bukan dari timur. Nah, sekarang pun telah terjadi. Apa yang ada sudah sebaliknya. Yang seluruhnya dulu kita disuruh berjamaah, sekarang harus dijaga. Yang seluruhnya dulu kita ke masjid, nah sekarang kita di rumah. Dan timbul tantangan dan cobaan supaya jadi peringatan kepada kita. Dulu kita sholat tarawih misalnya di bulan puasa, di masjid-masjid ramai-ramai dan bergembira. Dan sebetulnya sekarang karena memang ada mudarat, karena penyakit virus corona, maka kita sekarang dianjurkan, diminta dari sisi kesehatan supaya kita beribadah di rumah dan juga kita berkegiatan semuanya tinggal di rumah. Maka ini tiada lain karena mudarat dari penyakit yang menerpa seluruh dunia,
bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan ini barangkali juga renungan kepada kita, bahwa biasanya yang menjadi ketakutan kita, yaitu kemajuan teknologi yang luar biasa. Sekarang justru yang punya teknologi yang luar biasa itulah yang pertama disasar atau dipapar oleh virus corona itu. Seperti Amerika, demikian Spanyol, Itali, Jerman, Perancis, Inggris. Semua itu adalah ahli-ahli teknologi. Tapi tiada satupun yang mampu menghadapi musibah yang berat ini. Maka kita sebetulnya sebagai seorang muslim selalu berkata, kalau ada sesuatu yang sangat menakutkan kita, membuat kita sangat takut, maka kita tidak berdaya, lalu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Dulu itu baru dalam ucapan dan di bibir, diucapkan di mana-mana. Sekarang menjadi kenyataan. Tiada daya, tiada upaya untuk menghadapi virus corona itu selain daripada kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita juga berterima kasih kepada seluruh bidang kesehatan, baik dokter, demikian para medis dan seluruhnya, mereka membantu dan siap berjuang di depan untuk mencoba mengatasi musibah yang berat ini. Maka oleh karenanya kita berdoa, Allahumma srif anna, ya Allah palingkan dari kami ya Allah musibah virus corona, dan jadikan ya Allah virus corona itu jauh daripada kami dan kami semua selamat, dan jadikanlah cobaan dan musibah ini kepada kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami berucap ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali kepadamu lah kami serahkan ya Allah. Tolong bangsa kami ya Allah, tolong dunia kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, sebagaimana yang diwajibkan kami untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya seluruhnya menjadi orang yang bertakwa, dapat menjaga diri, dapat menahan diri dengan latihan menahan hawa nafsu tadi, sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya dulu pun umat-umat yang lalu pun sudah diwajibkan berpuasa. Sebenarnya kita juga puasa, tapi tidak dalam puasa apa yang dirasakan. Karena apa? Sekarang kita berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, selama ini kita makan mulai pagi sampai sore. Tetapi kalau sudah malam kita tidak makan lagi karena kita tertidur. Sebenarnya itu juga adalah puasa. Nah, sekarang yang menjadi problem, memindahkan puasa dari malam itu kepada siang. Inilah yang sebenarnya pendidikan diri kita supaya menjadi orang yang mampu menjaga diri, mampu mengendalikan diri. Sebab orang yang mengendalikan diri itu akan selamat di dalam perjalanan hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar, jalan yang lurus kepadanya, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Pemirsa RRI dan jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, marilah kita dalam suasana ibadah puasa ini betul-betul kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu juga di antara lain dimaksudkan adalah untuk melahirkan manusia jujur. Manusia jujur yaitu dengan latihan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak dilihat orang. Kalau dilihat orang
berarti kita tidak jujur. Kalau tidak dilihat orang kita bilang kita puasa, berarti kita tidak jujur. Tapi tidak dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, Allah akan melihat kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak melihatnya, Allah akan melihat kamu. Maka ibadah puasa, ibadah yang istimewa, yang mempunyai nilai yang tinggi, melahirkan insan-insan yang bertakwa. Dan bertakwa itu antara lain, yaitu bisa diukur, yaitu kejujuran. Orang jujur itu karena bisa menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan, menahan kesenangan-kesenangan, sehingga mampu menempatkan diri dan mampu memfungsikan diri, sehingga dia bermanfaat, hidupnya berarti. Jadi manusia jujur itu adalah manusia yang paling tinggi nilainya di dalam kehidupan kita. Di mana diperoleh itu? Melalui latihan ibadah berpuasa. Jadi puasa an-niyatul khalis tujadul maqasid. Kalau orang niatnya ikhlas, jujur, maka dia akan sampai kepada tujuan, karena Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan melihatnya. Jamaah pemirsa RRI dan seluruh jamaah yang ada dan di mana suara ini dapat diterima, maka sekali lagi marilah kita laksanakan ibadah puasa ini untuk menuntut kita sampai pada ukuran tolok ukur, mampukah kita menjadi orang jujur? Sebab orang jujur itulah sebenarnya kekayaan yang paling tinggi. Orang jujur itulah yang sebenarnya itu pangkat yang paling tinggi. Dia menjadi raja tapi tidak jujur, maka rendahlah dirinya. Dia adalah sebetulnya pembantu, asisten rumah tangga, tapi dia jujur, maka nilainya lebih tinggi daripada raja yang lalim yang tadi dia ikuti. Maka kejujuran adalah pangkat yang paling tinggi. Maka kejujuran adalah derajat yang paling tinggi. Dan orang jujur tidak ada yang terlantar di dunia ini. Orang jujur dijamin Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan disenangi dan dibutuhkan orang dimanapun dia berada. Maka orang jujur itu bisa diartikan amanah, bisa diartikan kepercayaan, bisa diartikan bertanggung jawab, bisa diartikan mata semata-mata dia berbuat adalah karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia berbuat semata-mata karena kebaikan dan kebajikan, bukan karena minta dipuji, bukan karena mencari nama dan pangkat segala macam. Maka kejujuran adalah salah satu tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah Ramadan. Maka kalau kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, bisa melahirkan karakter-karakter insannya, karakter-karakter warganya menjadi karakter yang jujur di dalam kehidupannya. Orang jujur itu sangat-sangat beruntung. Tidak ada ruginya orang jujur. Jangan ada perkataan yang mengatakan jujur kojur katanya. Kalau jujur malah dia akan tersingkir. Sebenarnya itu sementara bisa terjadi, tetapi sesungguhnya orang jujur itu kembali kepada apa yang sampaikan tadi, wal aqibatu lil muttaqin, dan terakhir pemenangnya adalah orang yang bertakwa. Inilah sebenarnya makna daripada puasa Ramadan yang kita laksanakan, dan ini adalah persiapan untuk tahun depan sampai menemukan bulan Ramadan, sehingga kita tetap menjadi insan yang bertakwa, yang mampu mengendalikan diri, mampu menjaga diri, takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lain-lain. Maka oleh karenanya saya ingatkan, ada hadis Nabi tadi, man khafallaha khafahu kullu say'in. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka semua yang ada ini takut kepadanya.
Tapi sebaliknya, wa man lam yakhafillah, dan orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia sendirilah yang takut kepada semua yang ada ini. Takut miskin, takut di dalam kehidupannya, takut mati. Maka sesungguhnya seluruh manusia di dunia ini semuanya adalah takut mati. Tapi yang aneh sekarang ini, banyak orang mati karena takut. Ini apabila salah terima dari informasi-informasi, terutama kita menghadapi musibah yang diberikan Allah ini. Allah mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wallahu wa maulahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin." Kita tidak mendapatkan musibah kecuali sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa maulahu, dialah pelindung kita. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua musibah ini akan enyah, dan semua musibah ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya dalam perubahan tingkah laku dan segala perilaku kita ke arah yang lebih baik untuk yang akan datang. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahi kami kehidupan yang baik di dunia dan anugerahi kami kehidupan yang baik di akhirat. Di dunia kami menang, di akhirat kami akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini melalui RRI, pemirsa seluruhnya, dan jamaah Masjid Istiqlal dan seluruh keluarga yang ada, mudah-mudahan diberi Allah kekuatan kepada kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, dan sampai kita kepada akhir daripada akhir tujuan kita. Nah, tolok ukurnya puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Antara lain, yang biasa kita bohong, nanti kita akan biasa berkata yang benar. Yang biasa kita terjadi khianat, nanti kita menjadi orang yang amanah, bertanggung jawab. Maka di dalam kehidupan yang semacam itulah kejujuran adalah di atas segala-galanya, dan itulah derajat yang paling tinggi, dan itulah salah satu ukuran daripada penerimaan bahwa amal ibadah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah akan menerima ibadah kita ini dan diberi kita kekuatan, kesehatan seluruhnya, baik kita beribadah di masjid, apalagi kita sekarang disuruh beribadah di rumah masing-masing. Jangan malas. Pokoknya kita di rumah masing-masing juga beribadah sebagaimana biasa yang lalu-lalunya. Maka dengan demikian ibadah kita ini betul-betul sesuai dengan niat kita lillahi ta'ala. Semoga Allah menerima semua amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.